بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, Zat yang maha kuat, maha melihat, maha mendengar, maha mengerjakan apa yang dia inginkan. Dia telah yang menciptakan, dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Tidak ada sekutu, tidak ada partner dengannya. Dia maha bijaksana, maha adil, dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, kekasih abadi yang selalu kita cintai. Karena dengan perantara mengikuti beliaulah kita akan dicintai oleh Allah, dan juga kita akan masuk ke dalam surganya. Juga dari sisi lain, Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia, kita selalu memberikan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa besar, dan malam ini dosa besar kedua, membunuh. Kira-kira kalau kita sebutkan kata-kata membunuh, apa yang terlintas di benak Anda semua? Saya coba tebak. Misal seseorang berpikir mengambil pisau menusuk seseorang. Itu betul. Seseorang memegang pistol menembakkan ke arah orang lain, kemudian orang itu mati. Itu juga betul. Dan itu yang umum orang tahu. Tapi banyak sekali metode membunuh yang orang tidak tahu kalau dia sedang terlibat di dalamnya. Dan ini yang akan banyak kita sentuh. Seperti contoh, teman-teman di sini suami, Anda punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri Anda dan keselamatan keluarga di rumah, istri dan anak. Itu kewajiban. Memberikan mereka tempat yang aman, memberikan mereka nafkah yang halal, mendidik mereka dan melindungi mereka. Bahkan dalam agama, kalau kita meninggal dalam kondisi melindungi istri dan anak, mati syahid kalau sampai kita terbunuh. Jadi menjaga mereka itu sama dengan menjaga pasukan muslimin, bukan main-main. Terbunuh bila membela istri dan anak, mati syahid, membela kehormatan. Kalau misal listrik di rumah atau ada colokan listrik yang terbuka, keluar kabelnya dan jelas kalau kesentuh bisa kesetrum. Lalu istri berkata kepada Anda, ini bang, ini kak, ini listriknya terbuka, bisa berbahaya buat saya sama anak-anak. Lalu Anda agak remeh, ya udah nanti deh. Berjalan sehari, 2 hari dengan kesibukan kita lupa. Seminggu kemudian kita dengar istri kita kesetrum meninggal dunia. Siapa yang tanggung dosanya? Hah? Suami. Itu membunuh. Yang banyak orang tidak sadar tuh. Padahal dia sedang membunuh dengan cara seperti itu. Karena itu tanggung jawab dia. Si orang istri bisa membunuh suaminya, tapi dia nggak niat sebenarnya, tapi membunuh. Makanan yang sudah rusak di rumah, sudah jelas berbahaya, tapi nggak apa-apa deh dipanasin, coba aja, daripada dibuang sayang. Dihidangkan kepada suaminya, suaminya makan keracunan mati. Siapa yang dosa? Membunuh nggak itu? Membunuh, dia tahu itu berbahaya. Si suami tadi tahu listrik ini kalau kesetrum istri anaknya mati, dia tahu. Tapi karena dianggap itu bukan seperti menusuk pisau, bukan dengan menembakkan pistol, berarti nggak mati, gitu kan? Nah ini berbahayanya nih. Seorang istri membiarkan lagi ngepel di rumah ada air tergenang, terima telepon temannya, dia nggak selesaikan, lantai lagi basah semua, suaminya lewat kepleset, jatuh, kebentur, mati. Siapa yang bunuh tuh? Istrinya yang bunuh tuh. Dia tahu orang kalau kepleset sama air sebenarnya berbahaya, tapi kenapa dia nggak selesaikan tugasnya? Lihat bahayanya ya. Jadi membunuh itu bisa masuk ke dalam banyak bab, banyak metode, bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sangka gitu. Kita memberikan atau kita menjadi penyebab seseorang sampai terjerumus pada kematian, itu sama dengan membunuh.
Hati-hati, makanan rusak jangan dikasih ke orang lain, nggak boleh. Buang, udah rusak. Jangan karena sudah rusak udah kasih aja orang yang lewat di jalan, dia makan dia mati. Siapa penyebabnya? Yang memberi, membunuh itu namanya. Anda yang jadi dokter, sembarangan kasih resep, yang penting pasien bayar. Kemudian orang itu pulang keracunan, mati. Siapa yang bunuh dia? Memang ajalnya ya, tapi kita bicara sekarang kalau bicara masalah membunuh orang lain atau nanti ada bahasan sendiri juga, ada dosa besar sendiri bunuh diri, itu bicara masalah proses. Sama dengan syahid, mati syahid di medan perang. Kita bicara tentang proses matinya. Ajal pasti datang, tapi proses mati sedang dibahas, gitu kan? Ada proses mati yang maksimal, mati syahid, ada proses mati yang berbahaya yang bisa membawa pada dosa kayak membunuh. Juga ada bunuh diri. Nanti ada bahasan kita sendiri bunuh diri itu. Dokter kasih antum dosis, nih ya, minum. Tidak boleh lebih. Berbahaya bisa jadi racun. Ah, nggak apa-apa, minum aja. Tadi dosis cuma minum 2 butir, enggak, ini minum 5 butir biar saya bisa tidur lelap. Nggak bangun lagi, mati. Bunuh diri bukan? Bunuh diri itu, dosa bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan cuma sekedar minum racun. Banyak penyebabnya. Orang tahu dia ngantuk, dia ini bisa tabrakan, tapi maksa, tabrakan mati, bunuh diri itu bahaya sekali, gitu kan? Jadi sudah mati, memang ajal datang, tapi prosesnya masuk dalam hukum syar'i, dia membunuh diri, bahaya sekali. Semua yang bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain sehingga akhirnya mendatangkan penyebab, jadi penyebab matinya seseorang atau matinya diri kita, berarti dosa membunuh atau bunuh diri. Apapun itu, tentu ini masuk ke dalam semua lini kehidupan. Saya tidak terlintas sekarang, saya harus rincikan bagaimana, tapi ini contoh-contohnya. Membunuh ini saudaraku diharamkan dalam Islam, tidak boleh sama sekali, tidak boleh sama sekali, haram. Kecuali dalam hal-hal yang Allah halalkan, dan itu hanya terbuka dalam 3 pintu saja. Yang pertama, kalau dia diserang tiba-tiba oleh perampok, oleh pencuri, dia harus bela dirinya. Dan kalau dia membela diri, mungkin orang itu menggunakan senjata, lalu dia pun mengambil senjata terdekat, lalu kemudian terjadi perkelahian, dia tusuk orang itu mati. Itu nggak masalah. Lain, itu pintu terbuka karena membela diri. Yang kedua, kalau orang-orang yang sedang dihukum mati atau orang yang mati kena hukuman mati karena hukum syar'i, membunuh dikisos, dipenggal kepalanya, orang berzina dirajam, itu lain, ada hukum syar'i di situ. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Selain daripada ini jangan angkat senjata, nggak boleh sama sekali. Bahkan ada hadis yang sangat tegas melarang seorang muslim mengambil senjata atau besi yang tajam deh, mungkin pisau, mungkin besi, dan diarahkan kepada saudaranya muslim. Mengarahkan saja nggak boleh. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim pernah ada sahabat yang menaruh pedang di pinggang sebelah kanannya. Biasanya mereka pakaiin sarung dari kulit supaya tidak kena orang lain. Ini kebetulan dia nggak punya sarung pedangnya, ditaruh begitu saja, digantungin begitu saja, diikat di pinggangnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, beritahukan orang itu suruh pasangkan sarung pedangnya, jangan sampai gara-gara itu dia menyakiti muslimin. Gak boleh sama sekali. Memberikan pisau itu dianjurkan jangan berikan yang tajamnya ke depan, dibalik pisau itu dikasih kepada dia. Mengarahkan saja sudah berbahaya. Dan dilarang membuka semua pintu yang bisa membawa pada pembunuhan, apapun itu. Orang yang melakukan pembunuhan, menusuk atau apa aja tadi proses-prosesnya, dan orang yang menjadi otak, pemilik ide, sama aja dosanya, sama aja. Seseorang bayar preman suruh bunuh orang itu, dibunuh sama dia. Saya nggak ikut-ikutan, preman ditangkap masuk penjara, tetap aja secara syar'i dia kena, dia otaknya, dia penyebabnya. Kata Nabi SAW, nanti ada bahasan sendiri dosa besar ya, tentang masalah siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya,
gitu kan, yang mengikuti dia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang-orang itu. Ini teman-teman yang datang ke pengajian kita kemudian undang temannya, ayo kita hadir yuk pengajian sana, terus dia ikut sholat berjamaah maghrib, dia ikut sholat ba'diyah, dia ikut tadi sholat qabliyah, dia ikut dengar ta'lim, ilmunya bertambah, sebentar sholat isya, yang ngajak itu dapat pahala. Misal temannya dapat 100 pahala, dia dapat 100 pahala, sama-sama hadir sholat, sama-sama semua paketnya 100 pahala misalnya. Tapi dia karena ngajak, dia dikasih 100 pahala plus seperti pahala temannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala temannya. Jadi dia dapat 200, temannya dapat 100. Kalau dia ajak 10 orang, 100 orang, sebarin berita, gitu kan. Sebaliknya, siapa yang menunjukkan pada keburukan dan ada yang ikuti, dia memiliki ide. Ada orang tanya alamat diskotik, oh di sana tuh sebelah kanan. Mampir orang sana 3 jam. Dia tidur di rumahnya, dia dapat dosa juga. Di mana diskotik? Maaf, tanya yang lain, jangan tanya saya. Kalau tanya masjid, saya tunjukin di sana masjid. Nah. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Nah. Siapa yang tunjukin pada keburukan dan ada yang melakukannya, maka dia akan dapat dosa tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Itu bahayanya. Lain kalau kita nggak tahu, misal ada orang bertanya, kita pikir dia mau silaturahim dengan keluarganya, ternyata dia pembunuh. Tanya alamat, oh setahu saya bapak ini di sana. Ketahuan besok paginya bapak itu dibunuh. Kita tidak niat apa-apa, itu lain. Tapi kalau kita sudah tahu ini penjahat, gayanya kayaknya orang jahat nih, jangan tunjukin. Maaf, tanya orang lain, jangan tanya saya. Gak usah tunjukin keburukan, karena ini berbahaya. Ada rentetan-rentetan hukum di situ. Membunuh, baik langsung melakukannya atau menjadi penyebab atau ide, apapun keterlibatannya sama dosanya. Dosa yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh seorang mukmin. Orang yang beriman yang dibunuh, ini berbahaya sekali. Luar biasa, ini paling berat dosa membunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ke masjid, sholat, sujud, berdoa, orang hafal Quran dibunuh, wah ini berat sekali. Bahkan ulama mengatakan selain dosa kufur dan kemunafikan yang membuat kekal di neraka, termasuk membunuh orang mukmin secara sengaja. Jadi dia bisa sampai dianggap kekal di neraka udah. Kalau bunuh tanpa sebab, orang mukmin dibunuh sama dia. Berapa banyak nih orang-orang yang lakukan nih? Orang beriman dipenjarakan, dibunuh, ditembakin, dituduh ini. Kemarin waktu isu teroris tersebar, banyak orang-orang beriman ditangkapin, yang dahinya sudah hitam ditembakin mati. Alasan teroris, tidak dipastikan. Yang tembak itu presidennya, pemimpinnya orang muslim. Subhanallah. Gimana pertanggungjawabannya hari kiamat tuh? Dengarkan baik-baik firman Allah surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, setiap ada penyebutan mukmin dalam Al-Quran atau sunnah Nabi, kemudian dia datangnya menjelaskan sebuah hukum global, maka berarti masuk laki-laki dan perempuan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau mukminah dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka padanya serta melaknatnya, juga menyediakan azab yang besar baginya. Perhatikan firman Allah, dia kekal di dalamnya. Ini firman Allah, di neraka kekal. Lalu bagaimana kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, itu lain. Kalau dia sempat taubat itu berbeda. Tapi kalau dia tidak sempat taubat meninggal, jelas kekal di api neraka. Hadis-hadis atau ayat-ayat seperti ini mesti diperdengarkan kepada para teman-teman kita yang preman ya, supaya mereka sadar. Jangan karena mau ambil dompet, mau ngambil tas, main bunuh orang. Setelah itu dia beli makanan, dia nggak tahu, bodohnya dia nggak ngerti makanan yang dia beli dari uang haram jadi penyakit baru di perutnya tuh. Kalau dia sadar, dia tahu hukum syari, dia nggak berani sebenarnya itu. Sebab uang haram yang dipakai beli makanan, beli pakaian itu akan berbahaya buat dia, akan bermasalah buat dia. Nggak ada yang haram itu bisa tenang di diri seseorang, di tubuh orang, walaupun itu orang kafir. Nggak boleh sama sekali. Ini harus diperdengarkan, diingatkan, karena berbahaya sekali. Membunuh orang mukmin, apalagi orang pulang dari masjid, orang yang ibadah, ini berbahaya sekali. Para sahabat itu saling menghormati ahli-ahli ibadah di antara mereka, padahal mereka ahli ibadah.
betul-betul dijunjung tinggi, dihormatin. Tahu orang-orang ini orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mengganggu, dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mengganggu sembarangan. Bukan dia pegawai sebuah instansi pemerintahan saja sehingga kementeriannya bisa mengajukan kepada pemerintah pengadilan lalu menangkap, memenjarakan orang ini. Bukan. Ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengancam kekal dalam api neraka. Tapi kalau dia taubat, sudah saya katakan tadi, maka aman. Kalau dia taubat, orang yang dibunuh mati syahid, dia taubat, insya Allah diampuni. Karena ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Mereka saling bunuh-membunuh dan dua-duanya masuk surga. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana tuh ceritanya? Dua orang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata Nabi SAW, bertemulah seorang mukmin dengan orang kafir di kancah peperangan. Lalu si kafir membunuh si mukmin, mukminnya mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Kemudian dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka si kafir yang sudah beriman tadi mati syahid, dan orang yang dibunuh awal mukmin mati syahid, dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dengan orang yang seperti ini. Ulama menarik hadis ini termasuk juga dengan orang yang pernah membunuh seorang mukmin sempat taubat sebelum meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dua-duanya ke dalam surga. Tentu tidak ada kezaliman, karena orang yang dibunuh tadi sudah dapat mati syahid, dapat pahala. Orang yang dibunuh tuh, yang mati syahid, dia sebenarnya pada saat mati, begitu datang malaikat mencabut ruhnya, dia tersenyum. Ada sahabat, tapi saya tidak terlintas namanya. Beliau diutus oleh Nabi SAW datang ke satu kerajaan, ya, orang kafir gitu, untuk mendakwahi mereka. Begitu tiba di sana, dari jauh oleh rajanya dilemparin tombak, kena perutnya sahabat itu. Begitu tembak, kena tombak, senyum, dan dia mengatakan, fuztu bi rabb wa rabbi, saya menang dengan ama Tuhanku. Orang kafir itu mengatakan, saya heran, ada orang saya bunuh, pertama kali saya bunuh orang, baru dia bilang dia menang. Hanya orang beriman yang tahu tuh. Karena dengan perantara si kafir ini dia ditusuk mati, mati syahid, masuk surga. Semua fasilitas syahid didapatkan sama dia. Jadi tidak ada kezaliman dari orang pun. Kalau sudah taubat, maka insya Allah dia akan aman dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa secara umum. Orang muslim, ya, secara umum, membunuh orang muslim secara umum itu dosa sendiri juga, tanpa sebab. Nah, ingat kata Nabi SAW, kalau antum diajak bertengkar oleh seseorang, tinggalkan aja. Bukan karena kita pengecut, bukan orang muslim lawan kita, tidak usah. Jadi kalau ada orang ajak bertengkar, ya sudahlah. Ada hak kita mau diambil, kemudian kita nggak bisa ngambil, ya sudahlah. Bukan pengecut. Karena berbahaya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim saling mengangkat senjata, pedang, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua di neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang dibunuh masuk, yang dibunuh, ya, yang membunuh wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh, kenapa harus masuk neraka? Kata Nabi SAW, karena dia kalau tidak dibunuh, dia pasti bunuh saudaranya. Kebetulan saja dia yang dibunuh duluan. Jadi kalau sudah sengaja mau berantem, tunjukin kemahiran, itu bukan sama orang muslim, bukan juga sama orang kafir sembarangan, tapi di kancah peperangan. Itu ke Palestina sana lawan Yahudi, bukan di sini unjuk gigi gitu. Di sini mau nunjukin keberaniannya. Waktu terjadi Poso sama Ambon dulu, ribut Islam sama Kristen, yang preman-preman pasar lari semua tuh, yang tinggal remaja masjid, yang selama ini kalau ke masjid pakai kopiah dihina-hina, tinggal lawan musuh. Mana tuh preman-preman yang berani semua? Cuma berani di depannya orang-orang muslim. Coba hadapin tuh orang-orang kafir, mati syahid tuh masuk surga, gitu kan? Mestinya begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tidak bolehnya membunuh orang muslim secara umum dalam surah Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Al-ayah.
Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, nggak ada menyekutukan Allah, tidak mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, sembelihannya, doanya, sujudnya, semua murni kepada Allah, nggak ke kuburan, nggak ke pohon. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan hak. Dia pemerintah, tadi saya sudah sebutkan 3, membela dirinya, atau pemerintah setempat menangkap orang yang melanggar dan dihukum dengan hukum Allah, atau dalam jihad. Itu alasannya hak. Dan juga tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, tidak membunuh dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu niscaya, jadi ini orang-orang yang Allah puji ya, akan masuk ke surga. Barang siapa yang melakukan salah satu dari 3 tadi perbuatan itu, maka niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya, azab, siksaan untuknya yang akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, Saksi bahasan kita membunuh jiwa muslim. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala, tentu ada lanjutan ayat tadi Al-Furqan, ini masih ada lanjutannya, ayat 70-nya itu dikatakan oleh Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Tadi saya bilang kalau ada orang membunuh kemudian dia sempat taubat sebelum meninggal, atau ada orang berzina sempat taubat sebelum meninggal, maka masuk dalam ayat ke-70-nya. Kecuali orang-orang yang taubat nasuha, benar-benar meninggalkan dosa itu, merasa menyesal, tidak akan pernah mengulanginya lagi, kecuali orang yang taubat dan beriman, kemudian diikuti dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 32, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dosanya dia telah membunuh seluruh manusia. Kemudian selanjutnya datang juga membunuh anak. Ini dosa yang datang setelahnya. Membunuh anak, maka ini termasuk dosa yang besar, datang setelah membunuh umumnya kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 8 dan ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi yang dikubur di hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Lalu Nabi SAW terangkan ayat ini dalam sabdanya, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tafsir, bab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, nomor hadisnya 4477. Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Imam Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir, An-Nasai dalam Kitabut Tahrimud Dam, dan Abu Daud dalam Kitabut Talaq, serta Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Kata Nabi SAW waktu ditanya ayyu dzambin a'zamu indallah, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, qala thumma ay, qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, qala thumma ay, qala an tuzani halilata jarik. Dosa apakah yang paling berat di sisi Allah? Berat di sisi Allah maksudnya Allah tidak suka dengan pelakunya, dan untuk memaafkannya pun itu butuh proses, tidak langsung spontanitas. Beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Tadi mempartisipasikan Allah dengan makhluk yang tadi saya kasih contoh, menyembeli kepada kuburan, kepada pohon, menggunakan jimat, ini yang paling Allah benci. Sedangkan dialah Allah, satu-satunya penciptamu. Orang itu berkata lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Ini anak saya kalau besar nanti, maka susah. Saya punya anak sudah 3, sudah 4, nanti gimana memberikan makan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian pernah membunuh anak kalian karena takut miskin. Istri hamil ya sudah, terima. Lahir anak, terima, didik semaksimal mungkin, jadikan aset amal jariah. Kata Allah, jangan bunuh anak kalian karena takut miskin, karena kamilah yang telah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka.
Jadi kita tidak boleh sama sekali melakukannya. Termasuk di sini haram aborsi. Nggak boleh. Anak zina aja nggak boleh digugurin. Kalau sudah 4 bulan, sudah beruh, nggak boleh sama sekali. Sebelum 4 bulan masih khilaf di antara ulama. Kalau dilihat keadaan ibunya berbahaya, kalau dia hamil, mungkin bisa membahayakan jiwanya atau anak itu cacat, maka dibolehkan. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan tidak boleh, haram. Berarti sama dengan membunuh anak. Terima apa adanya. Maka di sini yang dikatakan yang ketiga, thumma ai, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Nanti kita bahas di dosa besar yang selanjutnya ada dosa zina. Dan dosa zina ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama, zina dengan apa gitu kan? Itu dengan mahram. Dosanya paling berat. Dengan anak, dengan saudari, dengan ibu, dengan tante, itu dosa zina paling berat. Nanti ada dosa zina dengan istri tetangga. Dosa zina dengan suami atau istri tetangga, zina dengan pasangan istri-istri para mujahidin dan seterusnya. Nanti baru sampai zina yang paling ringan adalah zinanya seseorang dengan pelacur atau apa, itu tetap zina, dosa besar, tapi dosa ada zina yang berat sekali. Salah satunya adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ini ada sendiri kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, menurut Imam Az-Zahabi, hadis yang beliau sebutkan di sini, beliau bilang saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafaz ini, tapi yang saya dapatkan di dalam musnad dengan lafaz yang berbeda. Maksudnya ada hadis yang beliau sahihkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya kata Nabi SAW, laisa min abdin yalqa Allah azza wa jalla la yusyrik bihi syai'an walam yatanaddad bidamin haram illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah hari kiamat di mana dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an lam yatanaddad bidamin haram dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menumpahkan darah yang haram, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dengan lafaz yang lain, Ibnu Umar juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadis di atas yang tadi sebelumnya saya sebutkan diriwayatkan Imam Bukhari. Ada riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu melalui sanad Imam Ahmad, lam yazalul mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi penguat dari bahasan kita sebelumnya. Maksudnya penguat dari bahasan-bahasan. Misal membunuh orang mukmin tadi yang paling berat. Itu disebutkan ada riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm nomor 121, Imam Muslim dalam Kitabul Ilm juga nomor 65. Kata Nabi SAW, laqatul mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh pembunuhan terhadap seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi orang mukmin itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, innallaha aba ala man qatala mu'minan. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah enggan untuk memaafkan, membantu, memberkahi, memberikan rahmat kepada orang yang sengaja membunuh orang mukmin. Membunuh orang mukmin. Kemudian untuk membunuh jiwa secara global, tadi yang kedua, orang muslim, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW, tambahan riwayatnya riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Aiman wan Nudur nomor 6675, Imam Ahmad dalam nomor hadis 201 dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Dosa yang paling besar menyekutukan Allah, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, dosa yang paling pertama dihisab hari kiamat ya, adalah
pembunuhan setelah sholat, ya, setelah meninggalkan sholat, maka adalah jiwa, membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa. Ada lagi riwayat di sini disebutkan oleh beliau dalam riwayat Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud, ya, Hakim, dan semua mensahihkannya. Kata Nabi SAW, kullu dhanbin asallahu an yakfirah illa ar-rajulu yamutu kafira aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Setiap dosa semoga Allah masih bisa ampuni kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang sengaja membunuh mukmin dengan sengaja, ya. Disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat bahwasanya awal yang paling dihisab hari kiamat di antara manusia dari masalah dosa adalah pertumpahan darah. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima', yang pertama diputuskan dalam pengadilan Allah dalam masalah dosa adalah pertumpahan darah di antara manusia. Pertumpahan darah di antara manusia. Kita masuk dengan pembunuhan yang terakhir adalah membunuh orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Ini ada dosanya sendiri. Jadi tadi membunuh orang mukmin, kemudian membunuh muslim secara umum, kemudian membunuh anak, dan yang terakhir sekarang membunuh orang kafir di bawah pemerintahan Islam. Jadi tidak boleh kita membunuh siapapun orang kafir yang dilindungi bukan cuma pemerintah Islam, sampai dilindungi oleh orang yang terendah dari kaum muslimin pun. Karena kata Nabi SAW, suaka itu, perlindungan, akan diterima dari orang terendahnya muslim sampai orang yang tertinggi jabatannya. Jadi biar tukang sapu jalanan, kalau dia pegang satu orang kafir, dia mengatakan ini di bawah perlindungan saya, tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang ganggu. Di bawah naungan seorang muslim, maka terlindungi orang kafir itu. Ini penting untuk diketahui. Waktu terjadi perang Bani Quraidah, ada satu orang Yahudi baru balik, dia termasuk korban yang akan dibunuh. Maka dia sempat melihat seorang sahabat lewat, lalu dia mengatakan, wahai ibu, selamatkan saya dari pembunuhan ini, dan demi Allah saya akan sholat, saya benar-benar masuk Islam dan jaga sholat. Maka sama ibu tersebut dikatakan pada sahabat yang sedang menggiringnya akan dihukum mati orang ini, dia bilang, berikan kepada saya anak muda ini. Diberikanlah. Lalu perempuan ini bawa kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, anak ini saya di bawah lindungan saya, berikan kepada saya. Kata Nabi SAW, buat kamu. Perempuan nih, berikan lindungan, gitu kan? Itu satu orang muslim. Bagaimana kalau pemerintah Islam? Ini termasuk adanya turis-turis yang datang ke Indonesia, datang ke negara-negara muslim. Dia buka aurat, Ustadz. Ya itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita. Kita tugasnya ingatkan, tapi secara syar'i dia dapat visa. Visa itu suaka, perlindungan. Dia berarti boleh masuk di Indonesia sebulan, ada paspornya tertulis, terlindung. Nggak boleh. Oh di Bali mereka buat maksiat, ya pemerintah dinasehatin. Kalau pemerintah dinasehatin dapat hidayah, dia akan tutup tuh. Karena dia belum tahu, dia anggap itu pendapatan negara, sudah main dimasukin aja. Ya caranya nggak usah ikut-ikutan datang ke Bali di pantai, sengaja pergi lihat-lihat di sana gitu. Tinggalin lah, hadir di masjid, jangan ikut-ikutan. Banyak teman-teman kita kemarin kena fitnah, akhirnya mereka membom, mati syahid, mati, ya bom dirinya, kepalanya putus, badannya rusak. Dia bilang mati syahid. Dari mana dalilnya mati syahid? Dari mana saudaraku? Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan binasakan diri kalian. Dan di kancah peperangan Nabi SAW suruh sahabat menyerang. Kalau terbunuh mati syahid. Kalau tiba-tiba bunuh dirinya, dalam hadis Bukhari ada satu orang dari Ansar, dari Madinah, namanya Kazman. Saya lupa ya, Kazman. Iya, Kazman namanya. Jadi ada kisah tentang Kazman dan Khuwairik, ya, dua orang ini kisahnya unik di perang, di salah satu peperangan Nabi SAW. Saya juga tidak teringat sekarang Uhud atau Badar ya, tapi yang jelas si Kazman ini pemberani sekali, muslim dari Masri Madinah. Dia masuk kancah peperangan dan luar biasa beraninya, bacot sana, pukul sana. Oh banyak orang kafir yang luka dengan dia. Sampai para sahabat mengatakan orang ini kapan terbunuh masuk surga nih.
atau dia akan masuk surga biar tidak terbunuh. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan tapi ya, lagi berhadapan, maka dia tidak akan bersatu dengan kafir tersebut di neraka. Jadi ada fadilah sendiri memang, gitu kan? Maka dia berhasil. Para sahabat mengatakan orang ini penghuni surga nih. Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan dia di neraka. Penasaran para sahabat, kok bisa orang seberani ini maju sampai bacot musuh, sampai bunuh berapa orang, dianggap oleh Nabi masuk neraka, gimana tuh? Maka ada yang penasaran, diikutin. Begitu diikutin, dilihat orang ini, ternyata ada satu musuh sempat menebas pedangnya, kena kakinya, betisnya berdarah, ngucur darah banyak. Rupanya karena banyaknya darah, dia merasa lemas, dia keluar dari kancah peperangan, kemudian dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya, bunuh diri. Kata para sahabat, wajar saja Nabi bilang dia di neraka, bunuh diri, walaupun dia tadi sudah banyak bunuh musuh ya. Bayangkan, hadis ini sudah cukup sebenarnya. Gimana caranya orang bunuh dirinya baru dia mengatakan dia mati syahid? Nggak bisa saudaraku. Bawa bom di kancah peperangan, lempar ke sana sini, kena percikannya, mati. Bukan niat membom diri, nah itu baru mati syahid. Itu pun di kancah peperangan, bukan di negara Islam yang lagi aman. Ini gimana? Salah itu. 2-3 orang dibunuh, kemudian dai-dai pada ditangkapin. Itu kejadian itu ditangkapin di jalan, di macam-macam. Pokoknya semua yang cirinya dahinya hitam, berjenggot, celananya gantung, tangkap teroris tuh. Itu yang pembuat bom. Tambah lagi ceweknya bercadar. Jadi salah ini. Bom di Jakarta Marriott, bom ini, bangga. Istrinya sendiri nggak tahu, kan waktu didatangkan cuplikan istrinya nggak tahu kalau suaminya begitu. Dia kirim cuplikan buat istrinya, istriku kalau kau nonton ini, saya sedang di surga, terbang. Ruh saya bersama di pelatuknya burung gitu, nganggap mati syahid. Subhanallah, nggak bisa ini, nggak boleh bunuh diri, gitu kan? Itu nggak boleh. Termasuk nggak boleh bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Subhanallah, sekarang dibalik tuh. Alhamdulillah banyak di sana orang Islam di Bali sudah mulai dapat hidayah. Mereka tahu bukan dengan kekerasan, terjemahkan, tulis tulisan dalam bahasa Inggris, buletin-buletin, sebarin ke turis-turis. Banyak tuh yang masuk Islam. Banyak dia masuk Islam. Daripada dibunuh 2-3 orang ribut, dakwahin coba. Kalau bertemu di kancah peperangan, tuh tunjukin keberanian pada saat itu. Bukan sekarang, bukan, gitu kan? Ini perlu diketahui. Dengarkan baik-baik hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai, riwayat Bukhari dalam Kitabul Jizya dal Muwada'ah, serta ini nomor hadisnya 3166. Ibnu Majah dalam Kitabud Diyat nomor 2686, Nasai dalam Kitabul Qasamah, dan Imam Ahmad juga. Kitab Qasamah ini jilid 8 nomor 24 hadisnya. Kata Nabi SAW melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha yujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai di bawah suaka politiknya kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya ini kalau orang kafir pun faham tentang hadis Nabi ini, mereka akan selalu mau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Karena orang Islam dilarang untuk mengganggu mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Itu pun diserahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah yang ambil alih, gitu kan? Sampai seperti itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Kitabud Diyat nomor 1403. Kata Nabi SAW, ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillahi wa lam yarih atau wa lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Juga disebutkan dalam lafaz yang lain, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa. Ketahuilah barang siapa yang membunuh orang yang mendapat jaminan perlindungan dari kaum muslimin atau muahid, yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal sungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Lafaz yang lain dikatakan dapat tercium dari jarak 70 tahun.
Kemudian sebagai penutup, jadi orang kafir nggak boleh ya. Ada hadis juga riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi itu kan orang kafir dibagi dua oleh ulama dalam bab fikih ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, gitu kan? Ini namanya zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar di kancah peperangan lalu ingin memerangi muslimin. Yang boleh diperangi kafir harbi. Kafir zimmi nggak boleh, gitu kan? Didakwahi boleh. Dihukum kalau dia berbuat salah, iya, diserahkan kepada pemerintah setempat. Nah. Kata Nabi SAW sebagai penutup dalam bahasan kita adalah riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laki Allah maktubun baina aini aisu min rahmatillah. Ini tambahan penguat dalil tentang orang membunuh orang mukmin. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tertulis di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil terakhir adalah yang diangkat oleh beliau, semua dosa pembunuhan ini akan dipikul oleh anaknya Adam alaihissalam. Masih ingat kisah Qabil dan Habil? Maka yang membunuh, yang membuka pintu pembunuhan adalah salah satunya ya. Si Qabil membunuh si Habil, maka dia menanggung di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, riwayatkan Bukhari dalam Kitabul Jizyah wal Muwada'ah dan nomor 3100 ya, maaf. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahadits Al-Anbiya nomor 3335 dan Muslim dalam Kitabul Qasamah 1677. Kata Nabi SAW, ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl. Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra anak Adam yang pertama sang pembunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Jadi dari hadis yang terakhir ini kita ambil pelajaran, jadikanlah diri anda sebagai penyebab orang lain tahu kebaikan, orang melakukan kebaikan supaya kita dapat pahala, dan jangan sampai menjadi pendukung terhadap semua perbuatan buruk, karena kalau terjadi maka kita juga menanggung dosanya. Allahu a'lam. Kita seperti biasa lanjutkan dengan tanya jawab setelah ba'diyat isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.